Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib, semoga saja Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberkahi dan merahmati kita semua. Amin, Allahumma amin. Sampai pada pertemuan sebelumnya, kita telah berbicara tentang al-wasilah, di mana hal inilah yang menjadi tujuan pertama sehingga orang-orang kafir menyembah kepada sesuatu yang lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan ayat yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan adapun orang-orang yang telah menjadikan sesuatu yang lain dari Allah sebagai wali-wali, mereka mengatakan kami tidak menyembah hal tersebut kecuali supaya ia mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kemudian hadirin, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita akan membicarakan as-syafa'ah. Dan inilah tujuan kedua, sehingga orang-orang kafir menyembah kepada sesuatu yang lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berharap agar sesembahan-sesembahan tersebut dapat menjadi penolong bagi mereka untuk mendapatkan manfaat dan mudarat baik di kehidupan dunia ini dan juga di kehidupan kelak di yaumil akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Orang-orang kafir tersebut, mereka menyembah
sesuatu yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesuatu yang lain tersebut tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak dapat menetapkan manfaat bagi mereka, dan mereka mengatakan sesembahan-sesembahan tersebut sebagai penolong-penolong bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, berdasarkan ayat yang mulia ini jelas bagi kita semua bahwa orang-orang kafir mengatakan mereka menyembah sesuatu yang lain dari Allah, tujuannya agar sesembahan-sesembahan tersebut menjadi penolong bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, dari ayat yang mulia ini yang mesti kita lihat atau kita garis bawahi bahwa Allah menegaskan orang-orang kafir tersebut beribadah, ya'budun, kepada sesuatu yang lain dari Allah. Seperti kita ketahui bahwa ya'budun adalah menyembah. Akan tetapi di sini mereka tidak hanya menyembah. Mereka juga meminta, berdoa dan memohon pertolongan kepada sesembahan-sesembahan mereka. Maka dari ini jamaah sekalian, apapun bentuknya, baik ia ibadah atau doa, jika diserahkan kepada sesuatu yang lain dari Allah Subhanahu wa taala, hal ini adalah kesyirikan. Hal ini sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, berbicara tentang syafaat, Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa syafaat tersebut secara bahasa berasal dari kata as-syaf'u. Adapun jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya genap. Hal ini sesuai dengan ayat yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, was-syaf'i wal-watr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Maka dengan demikian jamaah sekalian, bicara soal syafaat yang mesti kita fahami, hal ini berkaitan dengan dua manusia. Yang pertama, sosok yang memberi. Kemudian yang kedua, sosok yang menerima. Lalu kemudian Syekh Utsaimin menyebutkan syafaat secara makna syariat. Beliau mengatakan at-tawassutu lil ghair bijalbi manfaatin au daf'i madarratin, menjadikan orang lain sebagai penolong
untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan untuk menghilangkan sesuatu yang mengandung mudarat. Nah, dari definisi yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin tersebut, dapat kita fahami bahwa syafaat yang menjadi tujuan orang kafir sehingga mereka menyembah kepada sesuatu yang lain dari Allah, di mana hal itulah yang mereka harapkan sebagai penolong yang akan menetapkan manfaat bagi mereka dan sebagai penolong yang akan menjauhkan mudarat dari mereka. Padahal kita ketahui jamaah sekalian bahwa kebutuhan umat manusia baik di dunia ini dan di akhirat kelak berkisar pada dua hal ini saja. Kita membutuhkan segala sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita, dan kita membutuhkan agar kita terbebas mendapatkan keselamatan dari hal-hal yang dapat membahayakan dan memudaratkan diri kita. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, seluruh keinginan manusia dalam hidup ini, baik ia yang berupa manfaat dan mudarat, sesungguhnya ada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pintu-pintu untuk mendapatkan manfaat dan keselamatan dari hal-hal yang mengandung mudarat, kata beliau, telah terbuka di setiap asmaul husna yang dimiliki oleh Allah. Katakan misalkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Contohnya urusan rezeki. Ini adalah hal yang bermanfaat bagi kita. Sesungguhnya rezeki tersebut telah ditanggung oleh Allah. Dan pintu yang dapat kita gunakan untuk mengetuk rezeki tersebut, Allah sediakan Asmaul Husna Ar-Razzaq. Kemudian contoh yang berkaitan dengan sesuatu yang mengandung mudarat. Katakan misalkan kita takut terhadap penyakit. Sesungguhnya keselamatan kita dari penyakit betul-betul ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau misalkan kita hendak meminta kepada Allah agar dijaga dari ancaman-ancaman penyakit, agar dijaga dari ancaman-ancaman mara bahaya, Allah telah menyediakan pintu yang dapat kita ketuk dengan doa seperti As-Safi misalkan. Jadi jamaah sekalian, bapak-bapak, hal inilah yang mesti kita tanamkan di dalam hati sanubari kita. Bicara soal manfaat dan mudarat, ini semuanya yang menanggung adalah Allah. Dan tugas kita ya menyembah kepada Allah dengan cara melakukan doa ibadah.
dengan cara melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kita lakukan doa ibadah. Niscaya apapun yang kita kehendaki dari hal-hal yang bermanfaat dan apapun yang kita kehendaki supaya dijauhkan dari hal-hal yang mudarat dapat kita peroleh. Kemudian selain meminta hal yang demikian dengan melakukan doa yang berbentuk ibadah, ya kita juga upayakan untuk meminta hal yang manfaat dan mudarat tersebut dengan cara melakukan doa-doa masalah. Artinya kita memohon, meminta secara langsung kepada Allah. Kita butuh manfaat seperti yang kita contohkan tadi, urusan rezeki. Kita minta kepada Allah. Kita bertawassul dengan menggunakan asma'ul husna yang dimiliki oleh Allah. Kemudian sama halnya jamaah sekalian, kita menghendaki keselamatan dari ancaman, dari mara bahaya berupa penyakit dan sebagainya. Kita minta kepada Allah, kita doakan, kita mohon kepada Allah supaya hal-hal tersebut dijauhkan. Tentunya ketika kita berdoa dalam bentuk masalah kepada Allah, kita dianjurkan agar bertawassul dengan asma'ul husna yang dimiliki oleh Allah. Nah jamaah sekalian, maka oleh karena itulah kita juga mesti memahami kenapa kita mesti hanya menyembah kepada Allah. Tidak diperkenankan menyembah kepada sesuatu yang lain dari Allah. Alasan kedua, disebabkan karena Allah lah yang memiliki asma'ul husna. Ya Pak ya? Hanya Allah lah yang memiliki asma'ul husna. Sementara tadi kita sampaikan seluruh kebutuhan kita dalam hidup dan kehidupan ini, semuanya berada di dalam pintu-pintu asma'ul husna tersebut. Dan yang memiliki asma'ul husna satu-satunya hanya Allah. Katakan misalkan orang-orang kafir di sini Allah beritakan kepada kita mereka menyembah sesuatu yang lain dari Allah. Kita contohkan patung-patung. Nah pertanyaannya, apakah patung-patung tersebut memiliki asma'ul husna? Jawabannya tidak. Katakan misalkan sebagian yang lain dari kalangan orang-orang kafir ada yang menyembah benda-benda langit. Katakan seperti matahari, bulan dan sebagainya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah benda-benda langit tersebut memiliki asma'ul husna? Tidak. Maka dengan dua alasan inilah jamaah sekalian, kita mesti meninggalkan penyembahan terhadap sesuatu yang lain. Karena sesuatu yang lain tersebut tidak akan bisa menyebabkan manfaat dan mudarat. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dialah zat yang menanggung, yang menguasai, yang mengendalikan segala manfaat dan mudarat. Apabila kita berkehendak kepada Allah untuk mendapatkan manfaat, untuk dijauhkan dari mudarat, cukup kita ketuk pintu-pintu asma'ul husna-nya. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, bapak-bapak, semoga Allah memberkahi kita semua. Syekh Abdul Razak mengatakan bahwa mengetahui persoalan syafaat
Ini merupakan kaidah yang sangat penting bagi seorang muslim. Mereka mesti memahami hal ini dengan pemahaman yang baik. Agar supaya apa? Agar supaya di saat mereka mencari pertolongan, mereka tidak terjatuh seperti apa yang terjadi pada orang-orang kafir. Artinya, sekalipun kita mengaku sebagai seorang muslim dan kita bermanhaj salafus salih, bukan berarti ini jaminan pasti kalau kita telah bebas dari kesirikan-kesirikan. Kalau kita telah bersih dari ketergantungan kepada sesuatu yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang jamaah sekalian, dalam keadaan sadar atau tidak, saat kita butuh pertolongan, kita lebih yakin dengan manusia. Ketergantungan kita terhadap manusia jauh lebih dominan dibanding kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini tak dapat dipungkiri persoalan yang sangat halus, dan ini adalah bagian dari kesyirikan. Maka dari itu ya, sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh pensarah buku ini Pak ya, kita harus memahami esensi dari syafaat tersebut dengan pemahaman yang baik. Agar kiranya kita tidak meminta tolong, meminta syafaat dalam persoalan apapun kepada sesuatu yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan lebih rinci tentang syafaat tersebut. Beliau mengatakan was-syafa'atu syafa'atan. Adapun syafaat tersebut, kata beliau, terdiri dari dua hal. Yang pertama, syafa'atun manfiyatun. Syafaat yang dilarang. Syafaat yang dinafikan. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa syafa'atun muthbatah. Syafaat yang dibenarkan dan ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Kemudian selanjutnya, hadirin jamaah sekalian, lebih spesifik, penulis di sini menjelaskan tentang syafaat yang pertama, yaitu syafaat yang dilarang. Syafaat yang dinafikan oleh Al-Quran dan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pensarah mengatakan di sini jamaah sekalian, apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran, sesungguhnya kita akan menemukan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang apa? Tentang syafaat manfiyah.
tentang syafaat yang dilarang, tentang syafaat yang dinafikan oleh agama kita, agama Islam. Kemudian sama halnya ya Pak ya, sama halnya apabila kita membaca hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Di dalam hadis-hadis itu pun banyak sekali penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Nabi kita terkait syafaat yang dilarang oleh agama. Nah, jemaah sekalian, setelah kita mengetahui bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang syafaat yang dilarang. Kemudian di dalam hadis-hadis juga sama, banyak sekali. Dan sebaliknya di dalam Al-Quran juga banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang syafaat yang dibenarkan dan ditetapkan oleh agama. Kemudian sama, syafaat yang diperbolehkan dan yang telah ditetapkan oleh agama juga dijelaskan di dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi kepada kita. Maka apa tugas kita setelah mengetahui dalil-dalil tentang adanya syafaat yang dilarang? Tentang adanya syafaat yang diperbolehkan. Di sini dijelaskan wajibun ala kulli muslimin. Wajib bagi kita untuk menafikan syafaat yang telah dinafikan oleh Allah di dalam ayat-ayatnya. Wajib bagi kita untuk menetapkan syafaat-syafaat yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam ayat-ayatnya. Kemudian wajib bagi kita menafikan syafaat yang telah dinafikan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Dan sebaliknya jamaah sekalian, diwajibkan pula bagi kita sebagai seorang muslim untuk menetapkan syafaat yang diperbolehkan oleh Nabi kita di dalam hadis-hadisnya. Jadi ini yang pertama jamaah sekalian, penetapan atas syafaat manfiyah dan syafaat musbatah. Kemudian yang kedua, diwajibkan kepada kita untuk menghindari kalau misalkan syafaat tersebut adalah syafaat manfiyah, syafaat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila syafaat tersebut adalah syafaat yang ditetapkan oleh agama, kita pun diwajibkan untuk memintanya. Kita pun diwajibkan untuk berupaya agar dapat mendapatkannya. Jamaah sekalian yang saya muliakan, bicara soal syafaat yang dinafikan oleh agama, di sini penulis memberikan contoh. Katakan misalkan seseorang berkata kepada orang yang notabene-nya lebih kaya darinya, atau orang yang memiliki kemuliaan darinya. Apa yang ia katakan kepada orang tersebut? Aku meminta kepadamu
agar supaya engkau memasukkan aku ke dalam surga. Aku meminta kepadamu agar supaya engkau membebaskan aku dari jilatan neraka. Kemudian ia meminta agar supaya keimanan ditetapkan baginya. Kemudian ia meminta agar supaya ia dipelihara dari kesalahan-kesalahan. Dan sebaliknya ia berada di atas hidayah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh di sini yang disampaikan oleh penulis. Nah, jemaah sekalian, dari contoh syafaat manfiyah yang tadi kita sampaikan, dapat kita pahami dua hal. Yang pertama, sesuatu yang kita mintai kepada sosok selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun ia orang yang mulia, orang yang berilmu, adalah sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh yang bersangkutan. Contoh-contoh yang tadi kita sampaikan semuanya yang dapat memberikan hal tersebut hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan misalkan yang dapat membebaskan seseorang dari api neraka hanya Allah semata. Adapun manusia, siapapun manusianya, bahkan sekalipun para nabi-nabi dan rasul-rasul, mereka tidak punya kekuasaan dalam masalah ini. Kemudian selanjutnya, yang berhak untuk menentukan siapa yang mesti masuk surga, ini pun hanya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jadi kita tidak boleh meminta kepada sesuatu yang lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun ia seorang alim, atau bahkan para nabi-nabi dan para rasul. Apabila kita berkeinginan untuk mendapatkan surga, keinginan ini mesti kita minta kepada zat yang memiliki kekuasaan secara mutlak untuk itu. Kemudian jemaah sekalian, sama halnya dengan permintaan-permintaan yang tadi kita sampaikan. Katakan misalkan seseorang meminta agar supaya keimanan ditetapkan di dalam hatinya. Ia minta hal ini kepada sesuatu yang lain dari Allah. Tidak boleh. Karena yang menetapkan keimanan di hati seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh terakhir, seseorang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidayah ditetapkan baginya. Ini pun tidak diperkenankan. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena hidayah ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seperti yang udah pernah kita sampaikan di majelis ini, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan sekali agar supaya paman beliau Abu Talib dapat memperoleh hidayah. Akan tetapi ya, sesungguhnya hidayah tersebut adalah milik Allah. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam saja nggak bisa memilihkan orang-orang yang mesti mendapatkan hidayah tersebut. Bahkan ketika Nabi kita berkeinginan yang kuat untuk menyampaikan hidayah kepada pamannya,
Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tuh tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Akan tetapi petunjuk tersebut hanya diberikan oleh Allah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang Ia kehendaki. Jamaah sekalian yang saya muliakan, nah ini teguran ini sangat keras. Artinya Allah menyadarkan Nabi kita tentang posisinya. Nabi kita punya posisi hanya sebatas menyampaikan. Hanya sebatas tabligh, menjelaskan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Menjelaskan perintah-perintah yang Allah kehendaki dari makhluk. Menjelaskan larangan-larangan yang mesti dihindari. Itu aja fungsi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun penetapan siapa yang mesti mendapatkan hidayah dari umat manusia yang ada, ini mutlak berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin pertama yang mesti kita pahami Pak ya. Apabila kita meminta sesuatu yang berada dalam kekuasaan Allah secara mutlak kepada selain Allah, maka ini adalah syafaat yang tidak dibenarkan. Ini adalah syafaat yang dilarang. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, sebaliknya. Kalau misalkan kita meminta sesuatu kepada selain Allah, katakan umat manusia gitu Pak. Lalu yang kita minta mungkin diberikan oleh manusia itu sendiri. Maka dalam hal ini diperkenankan. Ya Pak ya, maka dalam hal ini diperbolehkan. Sebagai contoh misalkan Bapak minta tolong kepada teman agar supaya ia mengambilkan apa? Air minum. Nah, ini bisa diupayakan oleh seorang manusia gitu ya. Nah ini minta supaya diambilkan air minum, boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena manusia dapat menguasai permintaan tersebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ba'du. Seperti kita sampaikan bahwa orang-orang yang memiliki kemuliaan baik dari kalangan ulama-ulama atau bahkan para nabi-nabi dan para rasul tidak punya kuasa untuk menolong supaya hal-hal yang menjadi hak mutlak bagi Allah dapat kita peroleh. Lalu bagaimana dengan sesembahan-sesembahan orang kafir? Katakan seperti berhala. Apakah berhala bisa mendatangkan manfaat? Tidak. Apakah berhala bisa mencegah mudarat? Tidak. Bahkan berhala-berhala tersebut tidak punya kuasa untuk diri sendiri. Maka dari itu jamaah sekalian, tercela sekali orang-orang kafir karena mereka meminta manfaat dan mudarat kepada berhala yang notabene-nya untuk manfaat bagi dirinya sendiri pun tidak bisa ia upayakan.
Sesungguhnya jamaah sekalian, penyembahan terhadap sesuatu yang lain dari Allah berupa patung-patung ini murni didasarkan kepada kebodohan. Kemudian penyembahan terhadap patung-patung, benda-benda mati sebetulnya sangat bertentangan dengan alamiah atau fitrah kita sebagai manusia. Ya, secara fitrah, secara akal, secara logika, tidak satu pun manusia yang meyakini batu, sebuah benda mati, bisa menyebabkan manfaat dan mudarat. Keyakinan semacam ini tidak logis, tidak bisa masuk di akal sehat, tidak. Maka oleh karena itu, Abdullah bin Salam mengatakan, wajar sekali dosa kesyirikan di mana seseorang menyembah benda-benda mati dalam rangka untuk mendapatkan manfaat dan mudarat merupakan dosa yang sangat besar. Dosa yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Dosa yang menyebabkan seseorang nantinya akan kekal di neraka kalau misalkan tidak bertaubat. Wajar kata beliau, kenapa? Karena hal ini dasarnya kebodohan dan bertentangan dengan akal sehat. Adapun maksiat-maksiat yang lain, katakan dosa-dosa besar, beliau membandingkan dosa besar seperti zina atau riba misalkan. Berzina dosa besar, akan tetapi tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kalau misalkan ia tidak bertaubat, juga tidak menyebabkan ia kekal nanti di dalam neraka. Kenapa dosa macam zina ditoleransi oleh Allah dalam agama kita? Padahal ini pelanggaran yang sangat besar. Abdullah bin Salam mengatakan, disebabkan karena kecenderungan untuk zina itu adalah alamiah manusia. Jadi umat manusia butuh terhadap lawan jenis. Laki-laki butuh terhadap perempuan. Perempuan juga butuh terhadap laki-laki. Nah, disebabkan karena syahwat tidak terbendung, maka terjadi keburukan yang bernama zina. Kata Al-Iz bin Abdis Salam, tidak bisa dipungkiri dosa zina ini adalah bagian dari alamiah manusia. Kemudian sama halnya dengan riba. Artinya manusia secara alamiah ya Pak ya, butuh cenderung untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Jamaah sekalian, keuntungan yang sangat besar itu ya jalan pintasnya ya bisnis dengan cara riba. Akan tetapi hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan seseorang mengabaikan larangan tersebut, lalu ia jatuh ke dalam transaksi ribawiyah misalkan, ini dosa besar. Akan tetapi dosa riba ini ditoleransi. Akibatnya, efeknya tidak sebesar apa? Dosa syirik. Kenapa? Karena kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan, ini bagian dari alamiah kita sebagai manusia. Jadi jamaah sekalian, Al-Iz bin Abdis Salam mengatakan, sesungguhnya kesyirikan itu terjadi karena kebodohan. Dan kesyirikan itu terjadi tidak dapat dinalar akal sehat. Nah, orang-orang kafir di sini jamaah sekalian meminta kepada sesuatu yang lain dari Allah seperti berhala-berhala mereka, matahari dan yang lain-lain. Ini nggak masuk akal gitu Pak. Dapat memberi manfaat atau menjauhkanmu mudarat. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian yang saya muliakan,
Sebagai penutup untuk kajian kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, jangankan benda-benda mati gitu Pak ya, manusia seperti ulama-ulama dan nabi-nabi, ya seperti yang kita sampaikan tadi, tidak diperbolehkan meminta manfaat atau mudarat kepada mereka jika berkaitan dengan hal-hal yang menjadi kuasa Allah secara mutlak. Maka oleh karena itu di dalam Al-Quran ya Pak ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali menyampaikan kisah di mana sahabat-sahabat datang kepada Nabi kita bertanya. Sebagai contoh misalkan di sini penulis menyebutkan sahabat pernah datang kepada Nabi kita bertanya tentang keadaan bulan. Ya Pak ya. Allah mengatakan yas'alunaka 'anil ahillah. Apabila mereka datang kepadamu Muhammad bertanya tentang bulan, apa yang disampaikan oleh Allah berikutnya? Qul katakanlah wahai Muhammad, hiya mawaqitu linnas. Bulan itu penentu waktu bagi umat manusia. Kemudian selanjutnya di dalam ayat yang lain juga sahabat pernah datang kepada Nabi kita bertanya tentang apa? Allah mengatakan, wa yas'alunaka 'anil mahid. Jika mereka datang kepada wahai Muhammad bertanya tentang haid, qul katakan, huwa ada. Haid itu adalah darah penyakit. Nah ini nih jamaah sekalian yang saya muliakan, persoalan yang berkaitan dengan ketetapan waktu dan persoalan yang berkaitan dengan penjelasan darah haid, ini bukan wilayah khusus, bukan wilayah mutlak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi kita diperkenankan oleh Allah untuk mengatakan jawabannya seperti apa terhadap sahabat-sahabat. Allah mengatakan, katakan kepada mereka wahai Muhammad. Akan tetapi jamaah sekalian, coba kita perhatikan, di saat pertanyaan yang diajukan oleh sahabat-sahabat merupakan persoalan khusus bagi Allah, Allah tidak memperkenankan Nabi kita untuk memberikan jawaban. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni. Wahai Muhammad, apabila hambaku datang kepadamu bertanya tentang aku. Ya Pak ya, ini tentang Allah nih. Ya. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fa inni qarib. Allah langsung yang menyampaikan. Tidak diwakilkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fa inni qarib. Katakan pada mereka, aku sangat dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i. Aku akan mengijabah doa-doa siapapun di antara mereka yang berdoa. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lihat di dalam ayat ini, pembicaraan intinya adalah doa. Kita ketahui bahwa doa, seperti disampaikan tadi di awal Pak ya, doa dan ibadah saudara kembar Pak. Dua hal ini adalah hak khusus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh diberikan kepada sesuatu yang lain dari Allah. Kalau misalkan diberikan kepada sesuatu yang lain dari Allah, inilah kesyirikan. Nah di saat hak khusus yang dimiliki Allah yang ditanyakan oleh sahabat-sahabat, kita lihat Allah enggak mewakilkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi kita adalah utusan Allah. Padahal Nabi kita ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Akan tetapi sekali lagi perhatikan jamaah sekalian,
jika hal-hal yang menyangkut kekhususan yang menjadi milik Allah, yang berbicara langsung adalah Allah. Maka dari itu, jika kita hendak meminta tolong, butuh syafaat dari orang lain, jangan sampai pertolongan yang kita minta, syafaat yang kita harapkan, berkisar tentang sesuatu yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini terjadi, bahaya. Akan tetapi jika hal itu di luar kekhususan yang menjadi milik Allah, dipersilahkan. Ya Pak ya, diperkenankan dalam agama kita, agama Islam. Jamaah sekalian, bapak-bapak, semoga Allah memberkahi kita semua. Demikian pembahasan terkait syafaat yang dilarang dalam agama kita. Kemudian insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita masih membicarakan syafaat tersebut. Akan tetapi ya, fokus pembahasan insya Allah berkisar tentang syafaat yang dibenarkan dan dituntun oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.